Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-7 dari surah Al-Fatihah. Ketika kita membuka Al-Qur'an terjemah, kita akan menemukan arti dari ayat itu adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Oleh para mufassir, para ulama kita menjelaskan bahwasanya sebenarnya ayat ini merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya. Seakan-akan kita bertanya kepada Allah, yang mana yang dimaksud Shiratal mustaqim ya Allah? Allah jawab, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Jumhur mufassir berkata, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwasanya orang-orang yang Allah beri nikmat dalam ayat ini adalah yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "May yuti'illaha war rasula", siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyina wassiddiqina wasyuhada wassalihin. Mereka para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang yang saleh. Dari sini terdapat nasihat. Seringkali kita begitu bangga, begitu bahagia ketika bisa satu meja, satu kursi, satu ruangan beserta dengan orang-orang yang penting di dunia ini, yang bisa membawa proyek dunia, miliaran uang, dan sebagainya. Padahal nikmat yang mereka tawarkan kepada kita itu dari sudut pandang keimanan itu sangatlah kecil. Ada nikmat yang sering diabaikan oleh manusia. Itulah yang tersirat dalam an'amta 'alaihim, yang engkau beri nikmat. Siapa mereka? Orang-orang yang bisa mengantar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengantar kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, di mana ridho Allah lah ini yang merupakan nikmat terbesar. Orang-orang yang bisa menggugah kita punya hati sehingga hati kita ini tunduk kepada Allah, selalu merasa dekat kepada Allah. Orang-orang yang melalui dia kita senantiasa mensucikan kita punya hati, sehingga hati kita ini selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jarang kita mohonkan kepada Allah. Ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang bisa mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang bisa menjadikan air mata kerinduan, air mata ketaatan ini mengalir dari mata kami ya Allah. Sehingga mereka disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya tadi, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Mengapa? Karena melalui mereka engkau akan menemukan nikmat yang sesungguhnya. Engkau akan menemukan nikmat yang hakiki, bukan hanya semata yang didentik dengan keduniaan, tetapi yang didentik dengan akhirat, yang didentik dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha,
Beliau berkata bahwasanya beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di akhir hayatnya, "Ma min nabiyyin yamradu illa khuyira bainat dunya wal akhirah." Tidak satupun nabi yang ketika dia diberi sakit, dia diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dunia dan akhirat. Para nabi ini menjelang wafatnya diberikan tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia ingin memilih dunia atau akhirat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perkataannya, "Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin." Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban bahwasanya ingin bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, para salihin. Bahkan di akhir-akhir kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat doa beliau yang diulang sebanyak 3 kali, Allahumma rafiqal a'la. Melalui hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya nikmat yang paling diharapkan bukan dunia, tetapi bersama dengan Allah, bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa taala hingga kita kembali ke hadiratnya. Itulah yang diisyaratkan dalam Siratal ladzina an'amta alaihim yang seringkali kita abaikan dalam doa kita. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, merupakan penjelasan dari alladzina an'amta alaihim. Seakan kita bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, berikan lagi penjelasan, siapa yang engkau maksud siratal ladzina an'amta alaihim? Allah jelaskan, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Namun siapa yang dimaksud orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang tersesat? Para ulama kita itu juga punya pandangan. Ada yang berkata, ghairil maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah yang dijelaskan melalui firman Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Ketika Allah menjelaskan sifat-sifat orang Yahudi, kemudian Allah berfirman, waba'u bi ghadabim minallah. Ada kata ghadabim minallah semakna dengan maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai. Adapun waladdallin dimaknai bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang yang tersesat adalah apa yang dijelaskan dalam firman Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang Nasrani, kemudian Allah berkata, wa dhallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Jadi yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim berdasarkan pandangan ini adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan yang dimaksud waladdallin adalah orang-orang Nasrani. Ada juga yang memberikan pandangan berdasarkan dalil-dalil tertentu bahwasanya yang dimaksud dalam siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu adalah 3 kelompok. Yang pertama adalah orang yang bertakwa, yang kedua adalah orang yang kafir, yang ketiga adalah orang yang munafik. Seakan ayat terakhir dari surah Al-Fatihah ini memberikan keterangan yang menunjukkan kesesuaian antara posisi surah Al-Fatihah dengan posisi surah Al-Baqarah. Pada awal-awal surah Al-Baqarah menyebutkan 3 kelompok juga, yaitu kelompok orang-orang yang bertakwa, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Disebutkan sifat-sifatnya sampai ayat ke-5. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum
am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Kemudian yang ketiga disebutkan kelompok orang munafik, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, hingga ayat yang ke-20 dari surah Al-Baqarah. Jadi ada keselarasan antara akhir ayat surah Al-Fatihah dengan awal-awal ayat surah Al-Baqarah. Kemudian yang terakhir, melalui firman Allah Subhanahu wa taala, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, terdapat adab-adab dalam berdoa, adab-adab dalam berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala, adab-adab dalam membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang diberi nikmat, Allah menyandarkannya kepada dirinya, yaitu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Kita garis bawahi di sini kata engkau. Allah sandarkan kebaikan-kebaikan itu kepada dirinya. Ketika Allah berbicara tentang murka dan kesesatan yang terjadi pada manusia, Allah tidak menyandarkan kepada dirinya. Allah berfirman, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah tidak berkata, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Tetapi Allah berkata, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula orang-orang yang tersesat. Artinya adab yang pertama adalah ketika kita berbicara tentang kebaikan, maka sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berbicara tentang keburukan, maka Allah tidak pernah memberi keburukan kepada kita. Yang mendatangkan keburukan itu adalah diri kita. Itulah yang dijelaskan dalam firman Allah, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpa kamu berupa kebaikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan yang menimpa kamu berupa keburukan itu dari dirimu sendiri. Yang kedua adalah adab dalam berdoa. Sebagaimana kita sebutkan pandangan ulama, bahwasanya ayat terakhir ini merupakan keterangan dari Shiratal Mustaqim. Artinya ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah tunjuki kami Shiratal Mustaqim, itu sudah cukup. Tetapi mengapa ada tambahan keterangan-keterangan tentang Shiratal Mustaqim? Ada tambahan keterangan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Waladdallin. Ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Diisyaratkan melalui ayat terakhir ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat senang ketika kita memanjangkan doa kita. Allah Subhanahu wa taala sangat senang mendengar hambanya yang memohon bermunajat kepadanya. Begitupun pada hakikatnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selayaknya memperpanjang pembicaraan ketika kita bertemu dengan Sang Kekasih. Ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya seorang hamba sangat senang ketika dia memperpanjang interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beserta dengan orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang mencintai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.